Salam guru hebat. Berikut ini akan saya sampaikan jurnal pembelajaran tentang bagaimana menerapkan prinsip pembelajaran dengan Understanding by Design mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD dengan materi cerita rakyat. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Kusumaningrum. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya aktif mengajar di SDS Bangun Mandiri, Jalan Haji Mursyid nomor 16, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat merencanakan pembelajaran berbasis tujuan. Sebelum pembelajaran, saya menerapkan asesmen terlebih dahulu. Saya mengetahui tujuan pembelajaran yang saya gunakan sebagai dasar untuk merancang kegiatan pembelajaran. Saya juga merencanakan pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil asesmen formatif untuk memaksimalkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah rancangan pembelajaran dengan prinsip Understanding by Design oleh Grant Wigin dan Jay Mittich tahun 2005. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Kemudian kita harus menentukan asesmen, dan yang terakhir kita merancang kegiatan pembelajaran. Dengan menentukan tujuan pembelajaran pada kegiatan Bahasa Indonesia materi cerita rakyat, siswa mampu memahami cerita rakyat sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai-nilai moral dalam pembelajaran. Berikutnya, untuk merancang pembelajaran, kita harus menentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya antara lain, siswa dapat menyebutkan tokoh utama dalam cerita, siswa dapat menjelaskan alur cerita rakyat secara runut, siswa dapat mendemonstrasikan cerita rakyat di depan kelas, dan siswa dapat menganalisa nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya antara lain, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita, siswa mampu menulis dan menceritakan kembali cerita rakyat, dan siswa mampu menganalisa nilai moral dalam cerita rakyat tersebut. Berikutnya, kita akan merancang asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang pertama, asesmen menggunakan formatif esai. Di sini siswa mengerjakan lembar kerja siswa harian dan guru mengobservasi kelas dan diskusi bersama. Yang kedua, asesmen menggunakan sumatif esai. Siswa mengerjakan tes tertulis tentang unsur-unsur cerita rakyat dan menganalisa nilai moral yang terkandung di dalamnya. Berikutnya kita akan merancang kegiatan pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang saya lakukan terdiri dari kegiatan awal atau pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutup. Berikut ini saya sertakan dokumentasi penerapan rancangan pembelajaran dengan menggunakan Understanding by Design di dalam kelas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan umpan balik dari jurnal pembelajaran saya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.